Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, kali ini kita akan membahas materi minggu kemarin. Maksudnya kita akan membahas lanjutannya, yang mana yakni tentang organ sistem peredaran darah pada manusia. Baik, apakah kalian tahu apa saja organ sistem peredaran darah pada manusia? Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menayangkan video tentang organ sistem peredaran darah manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat organ peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia tersusun atas jantung sebagai pusat peredaran darah, serta pembuluh-pembuluh darah dan darah itu sendiri. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Jantung memiliki 4 ruang yang terbagi sempurna, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Jantung terbungkus oleh kantung perikardium yang terdiri dari 2 lembar, yaitu lamina panis talis di bagian luar dan lamina visceralis yang menempel pada dinding jantung. Jantung memiliki katup atrioventrikuler yang terdapat di antara serambi dan bilik jantung. Katup ini berfungsi mencegah aliran dari bilik ke serambi selama sistol. Jantung juga memiliki katup semilunaris, yaitu katup aorta dan pulmonalis yang berfungsi mencegah aliran balik dari aorta dan arteri pulmonalis kiri ke bilik selama diastol. Pembuluh darah terdiri atas arteri dan vena. Arteri berhubungan langsung dengan vena pada bagian kapiler dan venular endoteliumnya. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena memiliki 3 lapisan. Lapisan bagian dalam terdiri dari endotelium. Lapisan tengah terdiri atas otot polos dengan serat elastis. Lapisan paling luar terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Cabang terkecil dari arteri dan vena disebut kapiler. Pembuluh kapiler memiliki diameter yang sangat kecil. Pembuluh kapiler juga hanya memiliki 1 lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Perbedaan struktur masing-masing pembuluh darah berhubungan dengan perbedaan fungsi mereka masing-masing. Pembuluh darah pada manusia terbagi menjadi pembuluh darah arteri dan pembuluh vena. Pembuluh arteri merupakan tempat mengalir darah yang dipompa dari bilik. Arteri juga memiliki pembuluh yang liat dan elastis. Tekanan pada pembuluh arteri ini lebih kuat daripada pembuluh balik. Pembuluh arteri memiliki sebuah katup valvula semilunaris yang berada tepat di luar jantung. Pembuluh arteri terdiri atas beberapa bagian, yaitu aorta merupakan pembuluh dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Arteriol yaitu percabangan dari arteri. Pembuluh kapiler memiliki karakteristik sebagai berikut. Diameter pembuluh kapiler lebih kecil dibandingkan dengan arteri dan vena. Dinding pembuluh kapiler juga terdiri atas sebuah lapisan tunggal, endotelium, dan sebuah membran basal. Dinding kapiler terdiri atas 3 lapis, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri atas endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot polos dengan serat elastis, lapisan terluar yang terdiri atas jaringan ikat serat elastis. Pembuluh balik disebut juga dengan vena. Vena terletak di dekat permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Dinding pembuluh vena lebih tipis dan tidak elastis. Tekanan pembuluh vena juga lebih lemah jika dibandingkan dengan pembuluh nadi.
Pada pembuluh vena ini terdapat katup yang berbentuk seperti bulan sabit yang disebut valvula semilunaris yang berfungsi menjaga darah tidak balik arah. Pembuluh balik terdiri dari vena cava superior yang berfungsi membawa darah dari bagian atas tubuh menuju serambi kanan jantung, vena cava inferior yang berfungsi membawa darah dari bagian bawah tubuh ke serambi kanan jantung, vena cava pulmonalis berfungsi membawa darah dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut sebagai peredaran darah ganda karena darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Jenis-jenis peredaran darah pada manusia antara lain sebagai berikut. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik kiri jantung lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida pada jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi kanan jantung. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus paru-paru, darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya, darah dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah manusia dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penampang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Karena kalian sudah menonton videonya, silahkan beralih kepada Google Classroom untuk mengerjakan tugas LKPD-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.